sejarah peminatan. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan antar bangsa pada masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Dalam video ini kalian akan mempelajari tentang yang pertama, bangsa apa saja sih yang melakukan hubungan antar bangsa di kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang kedua, bagaimana proses hubungan antar bangsa tersebut. Yang ketiga, bagaimana peran pelabuhan dalam hubungan antar bangsa kerajaan Hindu Buddha. Yang keempat, pengaruh apa sih yang ditimbulkan dari hubungan antar bangsa kerajaan Hindu Buddha sampai sekarang? Simak ya. Indonesia adalah negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduknya. Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia bisa dikatakan memainkan peranan yang sangat penting. Di Indonesia, kerajaan-kerajaan besar yang memiliki pengaruh luas di kawasan Asia Tenggara pernah berdiri. Contohnya, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Hubungan antar bangsa di Indonesia sudah ada sejak masa kerajaan Hindu dan Buddha. Letak wilayah Indonesia yang strategis, letak di antara benua Asia dan Australia, menjadi faktor penyebab utama ramainya wilayah Indonesia karena menjadi tempat persinggahan para saudagar dari berbagai bangsa, khususnya India dan juga Cina. Hubungan antar bangsa yang terjadi pada masa kerajaan Hindu-Buddha tampaknya memiliki motif politik, ekonomi, dan agama. Pada masa kerajaan Mataram, terjadi hubungan yang intensif dengan bangsa Cina dan India, dengan motif utama masalah keagamaan. Pada masa ini, India merupakan pusat pengembangan pengetahuan dan keagamaan, khususnya Hindu dan Buddha. Selain dengan India, hubungan dengan motif agama juga dilakukan dengan Sri Lanka. Nah, hubungan dengan Cina, khususnya melalui pengiriman utusan yang membawa upeti dan pertukaran barang-barang berharga yang dihasilkan oleh Cina. Pengiriman upeti berarti adanya pengakuan raja-raja Jawa atas kekuasaan Cina. Sebaliknya, Cina juga menganggap penting kedudukan raja-raja Jawa, sebagaimana yang mereka tunjukkan dengan mengirimkan sabuk perak kepada para penguasa dan utusan kerajaan. Pada masa Singasari dan Majapahit, hubungan dengan Cina kembali mengalami kemajuan. Tidak hanya terbatas pada hubungan perdagangan, tetapi meningkat kepada hubungan politik. Berdasarkan catatan dinasti Sung, ternyata tidak hanya Jawa saja yang aktif mengirimkan utusan ke Cina, tetapi juga Kerajaan Sriwijaya. Pada masa itu, pengiriman utusan ke Cina dilakukan secara bergantian antara Jawa dan Sriwijaya. Hal ini memperlihatkan adanya persaingan dalam mencari dukungan ke Cina di antara kerajaan-kerajaan tersebut. Pelabuhan memiliki peranan yang penting dalam hubungan antar bangsa pada masa Hindu-Buddha. Biasanya pelabuhan terletak di pesisir pantai tempat kapal bersandar, sehingga pelabuhan dapat dikatakan tempat bertemunya para saudagar yang pada akhirnya berinteraksi dengan penduduk sekitar. Oleh karena itu, pelabuhan menjadi tempat paling ramai pada masa itu. Nah, anak-anak, itu tadi gambaran singkat mengenai hubungan antar bangsa yang terjadi pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas? Saya harap kalian paham dengan materi kita hari ini. Dari video tersebut, kita bisa tahu bahwa ternyata hubungan internasional antar bangsa di Indonesia sudah ada sejak masa Hindu-Buddha ya. Nah, kira-kira menurut kalian bagaimana pengaruh hubungan antar bangsa yang terjadi pada masa Hindu-Buddha yang dapat kita rasakan sampai sekarang? Coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Bye!